Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang kasus pada soal. Sebelumnya perkenalkan, saya Mai Talita Dahlia dengan NIM 123450009. Pada kasus soal, di sini kita akan seimbangkan tree berikut dan panggillah data setelah tree seimbang berdasarkan in order, pre-order, dan post order. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu AVL tree. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang AVL tree. Apa itu AVL tree? AVL tree adalah pohon biner pencarian di mana setelah setiap operasi penyisipan atau penghapusan, keseimbangan pohon dijaga dengan memastikan perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan dari setiap node tidak lebih dari 1. Jika keseimbangan terganggu, kita melakukan rotasi untuk menjaga agar pohon tetap seimbang. Contohnya, jika kita menyisipkan nilai yang membuat salah satu pohon terlalu tinggi, kita akan melakukan rotasi agar pohon tetap terjaga keseimbangannya. Sekarang saya akan menjelaskan ilustrasinya menggunakan flowchart. Yang pertama di sini kita dimulai dari start. Nah, start ini dimulai dengan memulai proses penyisipan nilai ke dalam AVL tree. Lalu di sini ada insert nilai ke dalam tree, memasukkan nilai ke dalam pohon ini. Kita akan memeriksa apakah pohon kosong. Jika kosong, kita akan buat node baru sebagai root. Jika tidak kosong, kita akan melakukan pencarian untuk menentukan apakah nilai akan dimasukkan di sisi kiri atau di sisi kanan dari node yang ada. Lalu perbarui tinggi node. Setelah menyisipkan node, kita akan memperbarui tinggi node yang terpengaruh oleh penyisipan ini. Selanjutnya kita akan memeriksa keseimbangan. Setelah memperbarui tinggi tadi, kita memeriksa keseimbangan dari setiap node. Apakah perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan lebih dari 1? Jika iya, kita akan melakukan rotasi untuk menjaga keseimbangan. Lalu kita akan melakukan rotasi left, right, left, dan lain-lain. Jika keseimbangan terganggu, kita akan melakukan rotasi sesuai dengan jenis ketidakseimbangan yang terjadi, seperti rotasi kiri atau kanan. Dan terakhir N, setelah proses rotasi, pohon tetap seimbang dan proses selesai. Selanjutnya menjelaskan mengenai kode, dia akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Risma. Perkenalkan, nama saya Karisma Mustikasari dengan NIM 123450034. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian kode yang pertama, yaitu ada node dan AFL. Kita membuat kelas node, berarti kita di sini memiliki atribut key untuk menyimpan nilai node, left, right, dan height untuk menunjuk ke arah kiri dan kanan serta height yang menggunakan untuk menjaga keseimbangan tinggi pohon. Pada kelas AFL tree ini, kita memiliki beberapa metode penting untuk menyisipkan nilai, memperbarui tinggi, dan menjaga keseimbangan pohon. Yang pertama, metode insert. Metode insert ini bertugas untuk menyisipkan nilai baru ke dalam pohon. Jika root kosong, kita membuat node baru. Jika tidak kosong, membandingkan nilai yang akan disisipkan dengan nilai pada node saat ini. Jika lebih kecil, kita akan bergerak ke kiri. Jika lebih besar, kita akan bergerak ke kanan. Setelah nilai disisipkan, kita memperbarui tinggi node saat ini dengan height sama dengan 1 plus max self get height root left, lalu self get height root right. Ini memastikan bahwa tinggi setiap node dihitung dengan benar setelah penyisipan. Lalu kedua, ada get balance. Fungsi get balance ini mengembalikan perbedaan tinggi antara anak kiri dan anak kanan dari node saat ini. Jika nilai keseimbangan lebih dari 1, berarti pohon perlu dirotasikan ke kanan. Jika kurang dari 1, pohon perlu dirotasikan ke kiri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Qasim Munjian dengan NIM 123450105. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Dalam hal ini, fungsi untuk rotasi kiri yang adalah nama fungsinya left rotate yang berisi parameter self dan z.
Y sendiri adalah z.write yang mengambil anak kanan dari node Z yang akan menjadi node baru. Kemudian selanjutnya ada T2, itu sama dengan y.left yang adalah menyimpan anak kiri dari Y, anak kanan dari Z, atau anak kanan dari Z yang akan menjadi anak kanan dari Z setelah rotasi. Kemudian ini melakukan rotasi, y.left sama dengan Z, ini menjadikan Z anak kiri dari Y, kemudian z.right sama dengan T2. Ini menjadikan T2 anak kanan dari Z. Kemudian kita memperbarui tinggi z.height. Setelah rotasi tinggi dari Z dan Y yang perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam struktur pohon, ini kemudian Y mengembalikan root baru, ini return Y. Fungsi ini mengembalikan Y sebagai root baru setelah rotasi kiri. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk rotasi kanan yang kita namakan sebagai fungsi right rotate yang berisi parameter self, ada parameternya self dan Z. Y adalah sama dengan z.left yang mengambil anak kiri dari node Z yang akan menjadi root baru. Kemudian T3 sama dengan y.right menyimpan anak kanan dari Y yang akan menjadi anak kiri dari Z setelah rotasi. Kemudian kita melakukan rotasi y.right sama dengan Z. Ini akan menjadikan Z anak kanan dari Y, kemudian z.left sama dengan T3, ini menjadikan T3 anak kiri dari Z. Kemudian kita memperbarui tingginya dengan fungsi dengan z.height dan y.height. Ini setelah rotasi tinggi dari Z dan Y diperbarui. Kemudian kita mengembalikan root baru, dalam hal ini return Y. Fungsi ini mengembalikan Y sebagai root baru setelah rotasi kanan. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk mendapatkan tinggi node, namanya getHeight, berisi parameter self dan root. Kemudian ini ada fungsi ini mengembalikan tinggi dari node yang diberikan. Jika node tersebut kosong, maka tinggi dianggap sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menghitung dan memperbarui tinggi setiap node setelah rotasi atau penyisipan dalam AVL tree. Ini berisi logika. Kemudian di sini ada fungsi untuk mendapatkan faktor keseimbangan, yaitu fungsi getBalance yang parameternya adalah self dan root. Ini berisi logika juga yang sama dengan getHeight. Fungsi ini mengembalikan faktor keseimbangan dari node yang diberikan. Faktor keseimbangan dihitung dengan selisih tinggi anak kiri dan anak kanan. Jika nilai faktor keseimbangan lebih dari 1 atau kurang dari -1, maka pohon tidak dianggap seimbang. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Musfira dengan NIM 123450084. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi traversal. Ada 3 fungsi traversal di sini, yaitu pre-order, yang mana pre-order ini mengunjungi root terlebih dahulu, kemudian mengunjungi anak kanan, lalu anak kiri. Nah, selanjutnya ada fungsi traversal in order, yaitu kita mengunjungi root kiri terlebih dahulu, setelah itu kita mengunjungi root, lalu kita mengunjungi right. Dan terakhir itu ada traversal post order, yaitu di sini kita mengunjungi node left terlebih dahulu, kemudian kita mengunjungi node kanan, dan kemudian kita mengunjungi root seperti itu. Nah, kalau fungsi traversal ini bergunanya untuk mencetak data-data atau nilai-nilai sesuai dengan strukturnya seperti itu. Nah, sekarang di sini ada fungsi if underscore name ini untuk memanggil fungsi main tadi yang di atas gitu. Terus di sini kita panggil AVL tree-nya, kelasnya, dan dengan root masih non gitu. Terus di sini ada values, ada ada variabel, kita masukkan nilai-nilai yang ingin kita urutkan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita menyisipkan nilai-nilai ke dalam AVL tree dengan for value in values. Jadi di sini kita akan mengulang nilai-nilai yang di atas ini tadi sampai selesai seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan hasil traversal in order, pre-order, dan post order yang fungsi 3 tadi kita tampilkan di sini seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah AVL tree adalah struktur data yang sangat efisien untuk mencari, menyisipkan, dan menghapus elemen karena keseimbangannya dijaga dengan kode-kode tadi ya. Oke, selanjutnya fungsi left rotate dan right rotate atau rotasi itu digunakan untuk menjaga keseimbangan pohon AVL setelah penyisipan yang membuat pohon tidak seimbang. Jadi pohon itu awalnya nggak seimbang tapi diseimbangkan karena ada rotasi tadi. Selanjutnya ada fungsi get height and get balance digunakan untuk menghitung tinggi dan mengecek keseimbangan pohon yang membantu menemukan apakah rotasi diperlukan. Jadi pertama-tama kita cek dulu balance-nya apakah ini seimbang. Kalau tidak seimbang kita akan merotasikannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode traversal, pre-order, in order, dan post order yang 3 tadi itu digunakan untuk mengunjungi node dari tempat tertentu itu dan menampilkan hasil isi tree dalam urutan tertentu seperti itu. Dengan memadukan rotasi dan pembaruan tinggi, kode ini memastikan bahwa AVL tetap
dapat terjaga keseimbangannya sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dapat dilakukan secara efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.